dengar. Karena saya tahu ya di dunia ini manusia itu banyak jatuh dalam kesesatan itu disebabkan pencabulan dan perjinahan. Kenapa banyak orang gampang dia melakukan dosa itu sehingga dia gampang ditarik ke sini, ditarik ya. Salah satunya juga dia tidak mau membayar perpuluhan. Sekarang saya tanya, Bang, puluhannya aktif gak? Per bulan kasih enggak? Gimana itu? Kemana itu kira-kira? Bolong-bolong nggak? Kemana itu kira-kira Atau perpuluhannya pendeta? Nggak, saya dulu Anda kan Anda ada gereja GSKI, ya taruh di situ dong persepuluhannya. Bayar nggak setiap bulannya? Enggak. Kadarnya ada ceban, kasih ceban, kasih nggak? Enggak juga. Enggak. Nah itu dia. Soalnya gereja saya bukan GSKI. Gimana sih? Enggak, saya tanya dulu, bayar nggak? Ya, iya, maksudnya di gereja mana setia nggak membayar persepuluhan? Setia nggak? Itu dulu dasarnya. Setia. Setia nggak? Atau ada bolong-bolong? Atau kadang bayar setia lah, atau oke, ada satu fondasi yang kuat. Berarti, ya, oke. Enggak, persepuluhannya dulu. Iya. Seluruh harta kita juga seluruh harta kekayaan kita itu udah untuk Tuhan semuanya. Jangankan sepersepuluh nyawa pun kita berikan untuk dia. Jangan. Ya kalau kemarin kata Philip Mantopa, kadang-kadang banyak orang nggak mau bayar perpuluhan, mau ngikutin perjanjian baru. Perjanjian baru lebih berat, jualah seluruh hartamu. Nah, lebih perpuluhan. Nah makanya dari situ dulu fondasinya. Nah sementara orang yang menolak saya Nabi ini, ya orang-orang yang menolak saya Nabi ini membayar perpuluhan pun nggak mau gitu loh. Jadi dasarnya apa gitu loh? Bayar kok, ya kan? Jadi terus kalau orang sudah melakukan firman gini nih Bang, kalau orang sudah bayar perpuluhan, terus hidup kudus, hidup suci lah, gitu kan? Tapi menolak Bang Luga sebagai nabi, gimana itu Bang? Apa tuh? Gimana tuh? Nih orang ini udah bayar perpuluhan, hidup kudus, hidup suci, ya, pokoknya ini, tapi nggak nerima Bang Luga sebagai nabi, gimana? Ya, berarti itu adalah salah satu apa nih? Ya berarti dia ada yang nggak beres dalam hidupnya. Apanya yang nggak beres? Hanya satu doang yang dia nggak lakukan. Betul. Dia tidak menerima Bang Luga sebagai nabi. Itu aja. Yang lainnya dia lakukan. Sama seperti orang mereka berzina enggak, mereka justru melempari orang batu dengan berzina. Tapi satu kekurangan mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi kan abang bukan Yesus yang harus diterima. Abang kan ini diterima sebagai nabi. Menerima orang sebagai Yesus sebagai Tuhan dan juga menerima orang Yesus itu satu rentetan yang tidak bisa dipisah. Orang siapa menerima aku, ia bukan menerima dia yang mengutus aku. Barang siapa aku utus, dia menolak aku. Jadi siapa yang mengutus Bang Luga? Tuhan itu kan punya kerajaan. Tuhan Yesus. Tuhan itu punya kerajaan, nggak bisa kita asal. Apa buktinya? Saya mau langsung ketemu Jokowi, nggak bisa. Namanya lo daftar ke. Apa buktinya abang diutus? Banyak kesaksian gua kok, ya kan? Mendoakan orang. Kesaksian diri sendiri dinubuatkan. Kesaksian diri sendiri kan belum valid, belum bisa diakui. Harus 2-3 orang. Kan saya bilang dinubuatkan dan bernubuat. Oh iya dong, kan saya bilang kalau saya bukan 2-3 orang, udah hampir 100 orang tentang saya. Enggak ada satupun pernah ngomong di media sosial benar Bang Luga nabi gitu. Satupun pernah ngomong di media sosial benar Bang Luga nabi gitu. Oh, iya berarti Anda. Oh, ada sih yang saya cerita tadi itu ada terbagi 2 kelompok. Semua orang masuk media sosial dong. Iya. Begini ya, saya sendiri pun kan sekarang jemaat juga sudah bertambah-tambah. Jadi ketika Tuhan memberikan kerajaan itu kepada orangnya, maka ya orang-orang yang
ya hanya mondar-mandir aja, ngajar sana ngajar sini, nggak ada suatu terbentuk suatu gereja, ya kan. Bahkan Tom sendiri Jadi selama ini abang bukan sebagai pelopor di antara yang pelopor akan mendirikan gereja baru tuh nggak ada. Karena memang Jadi- dia udah punya gereja dari zaman dahulu, seperti si Pastor Ben, ya kan. Dari kalian-kalian lah dulu, ada nggak kalian yang ingin gereja? Kan nggak ada, nggak bisa juga, nggak, hanya ngobrol-ngobrol di ayo dong. jadi selama memang ini nggak bisa, udah gabung aja. Bang Luga sebagai seorang nabi menjalani kehidupan sebagai seorang nabi akhir-akhir ini, Bang Luga ada nggak merasa gimana, canggung nggak atau merasa beban nggak itu kemana-mana dipanggil Sekarang orang saya nabi bukan gitu? cuma nabi lagi. Sekarang saya sekarang saya bukan cuma nabi lagi. Saya udah sekarang juga udah jadi gembala. Gembala itu artinya bos, raja. Mau diapain lagi? Saya ada jemaat, ngasih perpuluhan. Nah, dan tiap hari makin bertambah-tambah. Wih, luar Nah, kalau biasa. saya udah jadi gembala, lu mau ngomong apa? Nggak bisa dong, hanya malaikat yang bisa Iya, ngomong sama Bang Luga dong. nabi, karena gue itu enggak begitu. Saya itu kan sebenarnya seorang rasul. Rasul itu kan bisa menjadi penginjil. Nah, tapi kan orang ini kan yang menyampaikan dibilang tukang halu. Nah, ketika seorang nabi itu juga, Siapa yang bilang itu abang kan tukang seorang halu? kerajaan. Ya, Siapa yang bilang abang tukang halu? Jangan suka nuduh-nuduh orang ya sembarangan. orang di luar sana lah. Ketika iya, Nggak boleh loh. ketika saya udah nabi jadi nuduh gembala, orang. teman banyak teman saya itu orang semua berbaris datang ke rumah saya. Rumah saya besar, Luar biasa. rumah saya pada minta maaf. Gue bilang nih ngapa? Pada minta maaf ngapain gitu loh. Pada minta maaf, kenapa minta maaf Bang Luga? Gembala sidang punya gereja besar dan penghasilan luar biasa. Ya minta maaf lah daripada saya lemparin ke penjara. Ini aku mau nanya nih Bang Luga. Saya pengen Bang Luga ini cerita suka dukanya ini. Sudah berapa lama Bang Luga ini sebagai seorang nabi? Sudah ada, baru juga setahun 2 tahun kali ya? Sejak ada media sosial inilah ya. Gini, saya ini seorang rasul itu bisa menjadi nabi, rasul itu juga bisa jadi gembala. Dia bisa menjadi nabi, tapi dia juga bisa jadi, ya makanya Nggak ada rencana. kalau sebagai nabi mungkin bisa diremehkan, tapi kalau sebagai gembala nggak bisa diremehkan. Bang, ini aku mewakili nih yang di bawah nih. Nggak ada rencana. Apa? Nggak ada rencana menjadi Tuhan Bang. Kalau itu udah kan masih manusia, ya nabi kan jabatan untuk manusia. Kenapa ada pertanyaan seolah-olah melebihi terus sementara dia adalah orang yang berjalan dengan solo karir gitu kan. Jadi nabi itu ya tugasnya menyampaikan pesan Tuhan gitu. Jadi Gini kalau loh Bang. masih- Kan sekarang ada orang yang begini mengatakan begini. dibilang ada rencana Bedain begitu, kata Tuhan dan kata Allah. Nah, jadi abang ini nabinya Tuhan atau nabinya Allah, apa? Bang Luga? Nabinya Tuhan atau nabinya Allah? Tuhan sama Allah sama aja. Loh, orang Tritunggal membedakan loh kata Tuhan dan kata Allah. Punya Tuhan sama Allah sama aja. Udah beda lagi yang Tritunggal ini. Padahal nabi Tritunggal katanya. Gimana? Makanya aku tanya tadi. Itu tidak berada di dalam naungan siapapun selain di dalam naungan Tuhan. Saya karena saya ngaku Tritunggal, saya terus ikut Tritunggal. Harus dong. Saya bukan follower, saya ini apa ya? Apa sih lawan dari follower, apa namanya? Haters. Hacker ya. Haters. Masa hacker? Haters itu membenci, lawan dari pengikut penggagas. Iya, haters. Rival. Makanya saya
Rival. Perlu mendirikan gereja supaya orang perlu saya mendirikan gereja supaya orang begini kan orang masih sembarangan ngomong. Nah, kalau saya udah punya gereja sendiri, orang nggak bisa sembarang ngomong lagi. Jadi jemaatnya Bang Luga itu berapa orang sekarang? Masalahnya pasukan udah banyak lah, udah lebih, mungkin saya juga rekrut banyak anak-anak jalanan juga kan. Aku rasa lebih lah. ini jemaatnya Bang Luga itu ya keluarganya, ada adiknya, sepupunya, kumpulin adiknya, sepupunya. Oh bisa juga, karena kebetulan juga kan keluarga besar kan dari pihak Namburu saya kan. Dari pihak Namburu saya, ponakan-ponakan saya aja sudah ada 24 orang. Itu udah mahasiswa, udah kuliah. Kami juga punya pelayanan anak jalanan, karena dulu kan 2008 saya kan pernah pelayanan anak jalanan kan. Nah itu juga saya bikin juga gereja untuk mereka, ya kan. Terus orang-orang semualah. Halo Bro Aing, selamat siang. Kalau Mika nama Agatha, Selamat siang. sama Agatha kan paling ngajar-ngajar aja di TikTok gitu-gitu aja. Kalau udah masuk ke gereja ujung-ujungnya ya iya ya. Nggak tahu lah Bang Luga, tapi kan Bang Luga ini kan sudah lama jadi nabi, 1-2 tahun inilah ya. Nah, gimana Bang suka dukanya jadi seorang nabi Bang? Sukanya dulu nih, sukanya gimana? Sukanya dulu nih. Ya sukanya dulu dipilih Tuhan. Pilih Tuhan. Sebenarnya banyak sukanya. Kalau masalah penolakan itu wajar-wajar saja, Yesus saja kok. Justru kasihan banyak yang menolak Abang. Kalian sendiri pun kan juga dihina sama. Loh, kalian lebih banyak yang nolak. Kalau orang Tritunggal menolak. Ya kan mereka menolak Yesus Bapa. Kalau abang kan kasusnya beda dong. Yesus Bapa. Iya. Kalau abang kasusnya abang yang ditolak. Kalau mereka menolak Yesus Bapa. Kalau abang yang ditolak. Iya, tapi kan kalian kan dikucilin sama orang Tritunggal. Ya kan? Iya, karena mereka menolak Yesus Bapa kan. Kalau saya bikin gereja nabi. Saya kenal semua orang GBI. Menolak Yesus Bapa kan. Nabi. Tapi kan sama aja, kalian juga kan disiksa juga. Tapi kalau si Peter, siapa tuh? Si Justin Peter berani nggak mas? Justin Peter kalau ngeliat saya takut. Tapi kalau Justin Peter ngeliat kalian kayak mau dimakan, benar nggak? Wah, takut dia sama saya. Bersyukur saya masih ada saya di tengah-tengah kalian. Kalau Takut dia sama saya. alah, sering nonton. Iya. Coba kalian. Peter itu nganggap kalian tuh. Iya. Peter itu ngeliat kalian tuh hina banget loh. Kalau karena saya merang aja. Buktinya dia nggak ke sini. Maksudnya Bang Luga mau bilang Coba aja bahwa kalian Justin. masuk ke Jadi Bang Luga mau bilang kalau Justin Peter itu suka menghina gitu. Bang Luga mau bilang begitu. Bukan, Justin Peter itu kan kalau ngomongin oneness itu kan kayaknya nganggap dari cara bicaranya ngenyek banget Iya, gitu loh kan. Nah, iya, artinya dia suka. tapi kalau Artinya Justin abang mau Peter, bilang dia suka kalau ngenyek, menghina orang gitu. betul, menghina khususnya oneness. Tapi kalau Justin Peter ketemu saya, dia tuh cium tangan sama saya. Oh, cium Saya tangan aja ya. Justin. Iya. Di Bom Bom juga, Bom Bom bilang orang di Bom Bom juga dia ini kok Bom Bom bilang si Justin ini adik rohaninya katanya. Kemarin-kemarin dia bilang anak rohaninya. Nah, iya. Jadi juga dia sama iya. Bom Bom juga dia manut banget gitu. Iya, makanya kan si Justin Peter yang ditakutin Justin di Indonesia ini kan sebenarnya juga Tambunan doang yang ditakutin sama dia. Oh, bukan Bom Bom. Karena Kan Bom Bom ngaku waktu itu Ya, saya kan ya, ngobrol ya. bertiga di Komalnya kan. Bom Bom bilang ini Justin ini adik rohani saya. Pernah juga dia Iya. bilang ini Justin ini anak rohani saya gitu. Bukannya Bom Iya. Bom, masa Bang Duga? Bang Duga emang ya apanya dia? Bom itu kan bukan gembala sidang, dia nggak punya gereja, dia cuma di rumah doang, belum buka TikTok. Apa yang Tapi dengerin dari Bom? Tapi dia bilang waktu itu di depan Justin loh, dia bilang Justin itu adik rohaninya. Iya, adik rohani saling mengabangkan, mengadekkan itu nggak masalah. Tapi Berarti kenapa Justin itu hormat dong sama Bom Bom. Kalau sama Bang Duga dihormati sebagai apanya? Sebagai nabinya. dia nggak mengakui saya sebagai nabi, tapi dia udah Dia takut. nggak ngakuin abang sebagai nabi. Tapi dia segan. Parah ini, Takut. parah ini.
Oh enggak. Masa sesama Tritunggal nggak kompak? Nggak. Begini loh. Bom aja diakui sebagai kakak rohaninya, ya kan, orang tua rohaninya. Abang kok nggak diakui sebagai nabi? Gimana dikatakan menghargai? Gini. Si Justin Parah, itu walaupun dia mungkin Berarti di depan abang dia Dia baik-baik, tidak tapi di percaya. belakang sebenarnya, aduh, parah ini, susah saya ceritanya. kita tidak bisa memaksa orang, ya, tapi intinya dia takut. Tapi kalau Justin ngeliat Ones gitu loh. Nah itu yang kenapa Justin tidak takut melihat Ones, karena kalian itu sebenarnya gimana ya, mengikut Tuhan itu Yang saya sesalkan ini, tidak ada Bang, celah kenapa dia tidak mengakui abang sebagai nabinya, itu yang saya sesalkan. lo itu pilihan. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ya itu karena dia pilihannya tuh jatuh dalam dosa orang. Itu kan pilihan, itu kan hak. Itu bukan Maksudnya suatu kalau dia nggak kewajiban. menerima abang sebagai nabinya, jadi kalau dia nggak menerima abang sebagai nabinya, dia jatuh dalam dosa nih, maksudnya bilang gitu. Ya ada pembaptis aja ditolak kok. Kalau Ya banyak nabi-nabi yang ditolak. Justin itu menolak Bang Luga, dibakar gak dia nanti di neraka? Dibakar gak dia nanti di neraka? Ya jangan ngomongnya sampai ke situ. Dia nolak dulu, itu aja dulu. Ya kan dia nolak Bang Luga kan, nggak mengakui Bang Luga sebagai nabi. Jangan kita omongannya Kan dia terlalu. nolak Bang Luga kan? Iya. Belum sampai ke situ. Jangan dulu digiring kemana-mana dulu. Nanti omongannya jangan. Jadi dibakar gak? Coba Bang Luga diterawang-terawang dulu, menurut penglihatannya Bang Luga, si Justin dibakar nggak nanti di neraka tuh? Mending kalian pikirin gimana ngurus jemaat kalian. Jangan cuma kumpul-kumpul di TikTok. Ya kunjungi jemaatnya, bikin kebaktian, ya kan, bikin ibadah. Sewa laruko, kumpulin anak-anak Wanes. Jangan cuma ngoceh-ngoceh terus di TikTok. Kapan kumpulnya? Udah 5 tahun nggak kumpul-kumpul. Kumpul juga jatuhnya ngobrol-ngobrol, bukannya ibadah. Buktinya golongan kan Ibadahnya. banyak. Sekarang kan ibadah sudah nggak sekatrok dulu Bang Luga. Yang harus ada Ibadah. kemana, harus ada Bukan di masalah makan. kan nggak harus begitu. Saya- Di sini kan juga kebutuhan orang-orang percaya. Iya. Emang lu kan Ibadah membatasi orang-orang bersekutu. bisa cuma di TikTok. Di TikTok itu ada orang sakit. Apakah harus kau telepon doang? Firman Tuhan Kau juga kan sampaikan perlu dengan mengunjungi jemaatmu. artinya Bang Luga kepanasan. Bagaimana lu bisa menggembalakan orang lewat via telepon? Sekarang bagaimana? udah lebih dari telepon Bang. Kan orang via telepon, ada aja kau Di ini. sini kita bisa tatap muka, bisa bukain data, bisa Yesus kasih aja, ayat buat. Yesus aja. Emang menurut Bang Luga Iya, berbeda orang menggembalakan melalui betul. Tapi kan di sini juga gembalakan jemaat itu harus tuh di dunia nyata. Apa gunanya ada bumi ini kalau semua via telepon? Apa gunanya ada lapang? Apa gunanya ada gedung? Apa gunanya ada hotel kalau semua on? kalau nggak ada Kecuali zaman pandemi ini. Gini Bang Luga, kalau nggak ada TikTok nih, saya nggak bisa bersekutu sama saudara saya yang ada di Malaysia nih. Bro RZ ini kan ada di Malaysia. Saya nggak terlibat dengan Danau Toba, Bang Luga. Iya, nanti kalau misalnya saya nanya, terus pertanyaan saya tidak bisa dijawab, lalu diturunin, apa itu bukan orang gila namanya? Kan orang gila, gereja sinting. Jemaat nanya, karena pendetanya nggak bisa jawab, diturunin dari Rom, itu namanya gereja orang gila. Betul, dan Masa itu kan jemaat di Komali ini gara-gara nggak bisa jawab. Kalau misalnya kita ketemu, kalau kita ketemu, misalnya ada ibadah nih kan, ada jemaat ingin konseling, Pak, saya ini misalnya tidak bisa berinteraksi, sakit, tolonglah dulu Pak didoakan, nih. Terus ini ada jemaat, dia nggak punya handphone. Tidak semua masalah bisa diselesaikan via telepon.
Bisa, enak. Bang Luga. Di sini kita ada yang ada kesalahan, kita didoakan, saya bisa didoakan sama saudara-saudara saya. Iya, tetapi jangan doakan dari telepon mulu dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Bikin suatu kutuan, bikin suatu kumpulan. Ada, Bodoh. kan, tapi kita kan Oh, nggak lama-lama dia- gembor, kan kita nggak norak, Bang Luga. Enggak, iya apa artiannya? Bang Luga mau ikut nggak? Enggak gembar-gembor, ya gereja itu harus menggembar-gemborkan diri dong, supaya orang bisa tahu bahwa Injil itu sudah dikerjakan. Ini cuma di kafe Baik ngopi apa? pulang. Kita sedang Bikin memberitakan pujian, Injil, baik bikin apa? nyanyian, Ini bikin doa memberitakan kesembuhan, Injil, bikin KKR, jangkauannya bikin lebih luas konser. dong. Di gereja itu berapa kapasitasnya gereja? Oh, jangkauannya lebih luas. Nah, iya dong. Di sini bahkan kita Sekarang saya tanya, ketika bikin KKR misalnya di lapangan, bentar, yang dari Buddha, mana yang bisa dari- kau menjangkau jiwa? yang bukan Kristen ya, yang Tritunggal. Mana bisa Menjangkau. Sebentar, kamu diam dulu. Kamu bisa diam mulut kau. Aku lagi ngomong. Kau tuh, ya. Kamu di TikTok itu Tinggal cuma Bang Luga. modal 12.000 2 giga. Ya. Sebentar. Modal 12.000 sudah bisa kau menjangkau Buddha. Dengan 12.000 saja jangkau Buddha, apalagi kau keluarkan modal untuk pelayanan misalnya 20M, 12.000 aja bisa menjangkau jiwa. Supaya lebih besar, keluarkan anggarannya 20 miliar dengan cara ya bikin ibadah, baru kau shoot di YouTube, masukkan di TV. Itu kan jauh lebih memberkati daripada ini. Juga kau kulihat nama Aing Maung, ya, nama hoak, foto juga hoak. Gimana bisa mau percaya kalau ini manusia apa bukan? Ah, orang gila. Udah belum? Hoak. Udah gitu foto cuma ngandelin suara. Kita mana tahu kau pas lagi ngomong kau. Kita kan nggak tahu. Pas call nonton bokep kita nggak ngerti. Nggak bisa. Tunjukkan Gitu, deh. Bang Luga di TikTok ngapain? Benar. Bikin TikTok ngapain? Iya, ngapain? setelah boleh di TikTok kan TikTok itu ibarat kata tuh telepon, habis telepon bikin pertemuan, doakan jemaatnya baptis orang. Kalau kau emang kau bisa baptis orang kan nggak bisa karena harus butuh kolam renang. Ada nggak kalian video membaptis orang? Ada dong. Ada nggak kalian video nonton bokep? Banyak. Mana? Boleh diajarin. Mana? Bang Lu, kita dia bahkan Iya, toh. jauh lebih mulia Nanti dari salah- Bang Luga. Bang Luga di TikTok aja ngaku nabi. Kita nggak perlu ngaku nabi. Jauh lebih mulia. Nanti gua salah ngomong diturunin. Gue pengen nyampein firman udah diturunin, nama yang nurunin juga bukan pemilik, tapi orang lain yang udah dipercaya jadi admin. Tiba-tiba gue udah diturunin, ternyata adminnya bukan si Tom. Kan Ya, aneh, suka Luga itu admin orang, makanya perlu kau bikin melanggar gereja, ketentuan yang bikin ada. pertemuan. Kalau Bang Luga nggak melanggar ketentuan yang ada, masa diturunin sih? Kan makanya perlu kalian bikin gereja biar nggak disangka numpang gelap. Ini kan kita nggak tahu, Nah, jangan bencong. sanksi ya Bang Luga ini kan kalau bicara dengan firman Tuhan yang disampaikannya itu sopan, bisa diterima orang, nggak mungkin diturunin Bang. Mungkin abang itu suka berkata-kata Iya, saya juga kasar kan nggak kali. tahu ini siapa. Saya juga kan nggak kenal kalian siapa. Jangan kasih sindikat narkoba. Kita nggak tahu. Jangan-jangan kalian memang laki. Nanti kena pelanggaran, Bang. Simpanannya para gadun. Kita kan nggak tahu. Makanya perlu penjelasan. Nanti kena pelanggaran, Bang Luga. Ini sedikit lah disamarkan bahasa-bahasanya. Iya. Oke. Masa aing mau simpanan Orang cuma pribadi? disuruh ibadah aja, repotan. Ya kita kan nggak tahu pastinya. Siapa tahu kalian lekong, ucok reong. Kita nggak tahu, makanya jangan cuma ngumpet-ngumpet. Kita juga pengen tahu. Luga sekarang udah bisa Siapa buka tahu ada komal belum? cewek cantik misalnya yang mau diajak. Bisa, nggak bisa. Waktu itu aku ingat ya, Bang Luga ini mulai tampil di YouTube. Itu sang debater sih itu si Rudy Yohanes yang promosikan. Ini ada pendebat gitu katanya. Bagus nih, bla 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 bla. Masa? Bisa Bang Luga di komalnya dia.
dipromosikan lah Bang Luga. Di situlah mulai Bang Luga dikenal di dunia Salah medsos, kan? kau, salah kau. Sama Kamu salah kamu. Saya Loh, yang saya lihat itu sudah seperti debat itu, dengan Bang. Ustadz Mokoginta dengan penonton 50 juta. Nah, Penonton posisi Abang- udah terlalu atas. Saya sudah Abang baru dikenal itu setelah Rudy Yohanes Aduh. bikin ini di channelnya dia. Rudy Abang juga. Yohanes Tolong itu subscribe ketika ini. saya mengalah sebentar gini. Iya betul. Ya kita menang debat, kita kan otomatis kan memperbudak orang-orang yang Rudy. Wajib dia harus ngomong gitu. Kalau dia nggak ngomong gitu nanti kan jemaah gua kok hebat sih, kenapa nggak kau dukung dia, daripada dia nggak diterang. Waktu itu abang nggak debat dengan Rudy Yohanes, gitu. belum. Karena saya Malah waktu itu abang itu sepertinya abang itu minta tolong saya untuk kan didukung pukul Aristo sama kan Rudy Yohanes. viral. Enggak, waktu itu abang Bentar, itu kau. kayaknya sepertinya Saya minta-minta itu, biar kamu tahu dukungan ya. supaya di up sama Rudy Bentar, Yohanes, biar kamu- abang dikenal sebentar. juga. Hmm. Sebentar, biar kamu tahu begini ya. Saya kan viral dengan Ustadz Mokoginta. Waktu itu kan baru masuk YouTube. Dulu kan belum ada yang namanya StreamYard, ya. Lalu saya bikin channel dengan saingannya Rudy Yohanes namanya Mantoro Hutabar. Ketika Mantoro dilihatnya mendukung saya makin besar. Akhirnya si Rudy juga mau nggak, teman-teman kalian bantulah. Jatuhnya kan dia ngasih upeti. Lihatnya saya sudah mengalahkan Aristo dengan Gilang Gemilang, sementara si Rudy Yohanes kan tinggal di sana, di Dumai sana. Nah, sementara pergerakan saya yang viral di apa itu kan mau nggak mau di komen, nanti kan jemaatnya nanti nanya, kalau dia nggak mau mengasih tanggapan di stop lah. Mau dia, teman-teman, itu nggak saya minta loh. Tapi setahu Masih saya juga. channelnya Ya, abang itu dipromosiin nama dia. Subscribe ya, bantu ya kawan kita ini juga. Iya, semua orang juga mempromosikan. Iya, makanya ketika kita menang, kita Nggak ada itu jarahan. Itu ada, di situ makanya kita harus kemenangannya menang. abang disinggung-singgung. Nggak ada kemenangan abang disinggung-singgung. Saya melawan Malah juga Aristo kasihan itu gitu, si kan, Rudy karena- Yohanes. Salah kau. Rudy Yohanes itu mengatakan Luga itu mengalahkan dengan luar biasa. Dia sudah mengakui. Bahkan Rudy Nggak Yohanes ada mengatakan gitu. kepada saya, ya udahlah terserah kau lah, kalau kau nggak percaya susah kau dibilang. Yang kulihat waktu itu kan link IET-nya abang, link channelnya abang ditampilin dia. Ini ada tampilin link channelnya gitu kan. Kalian dukung lah ini pendapat ini, kasihan juga ini supaya bisa maju, supaya bisa berkembang channelnya. Sekarang jadi saya kan- tanya, apakah didukung ya, biar bisa kok beli kasihan sih orang saya dapat duit 13 juta, ya hampir 15 juta saya dapat debat dari Mokoginta. Itu saya nggak kenal sama si Rudy, saya udah viral. Ya, Saya belum tahu terus abang dapat itu. sumbangan lagi saya dapat sumbangan lagi, Channelnya dapat Rudy Yohanes 13 yang juta. di mana-mana dikenal. Iya, dia itu memang talentanya bikin channel. Saya talentanya bukan bikin channel. Talenta saya itu memang pendebat, memang petinju. Kalau dia kan promotor, ibarat kata apa tuh, gembala-gembala TikTok, gembala-gembala pengumpul-pengumpul manusia. Kalau saya kan petarung. Kalau dia bukan petarung. Ada nanti nenek-nenek lewat dibahas sama dia. Ada nenek-nenek lo pakai sempak dikomentari. Ada nanti siapa lagi si anak Batak viral dikomentari. Tiba-tiba dia jadi pengacara, tiba-tiba dia jadi pengumpul dana. Dia itu benar-benar serabutan kerjanya. Kalau saya memang total pendebat. Makanya saya pendebat, Tuhan bilang sama saya itu pendebat nomor 1. Kalau Tuhan aja udah bilang saya pendebat nomor 1, terus Rudy mau ngomong apa? Berarti dia wajib ngasih upeti. Kalau masalah pengumpul Tapi dana kan Itu saya anggap upetinya Rudy. Bang Luka suka bilang tuh, kalau Bang Luka itu mengumpulkan dana juga tuh. Abang juga kan waktu itu Iya. ngumpulin dana untuk beli apa di Bukan dari atas ke Oh iya, tapi bukan karena misalnya si anak Batak musibah, mari kita kumpulkan dana, tiba-tiba dia kalau kita mah intinya yang promosi nggak serepot itu, tapi ada intinya tim-tim yang mengurus, jangan jadi yang promosiin abang di channel sampai punya channel dikenal di media sosial kan Rudy Yohanes.
Faktanya kan gitu kan. Ya cukup dihargai lah Bang juga. Kalau misalnya dia mempromosi gini loh, kalau dia mempromosikan saya, kan saya tidak minta, dianya sendiri untuk minta promosiin saya nggak menolak, dia yang minta boleh nggak saya promosiin. Ya namanya Iya, orang artinya dia berniat kasihan. baik ingin membantu, kok kasihan sih? Iya, oke. Gimana sih lo? Orang tuh kalau kasihan tuh nggak makan. Loh, sekarang tuh kalau kasihan misalnya saya kalah debat ya, terus saya dikasihanin karena saya nggak makan. Ya saya itu selalu menang debat. Orang saya aja debat sama Moko Ginta aja viral di video saya bestseller, kok gimana sih? Memang otak udang nih susah diajarin. Makanya lo nggak diberkatin Iya, hidup tapi lo. faktanya kan yang blow up abang itu kan Rudi Yohanes, artinya dia kasihan sama abang kalau nanti nggak dia kenal salah. orang, sia-sia. Gini, aduh ada pacar saya lagi. Tenang, di sini ada calon istri saya. Halo sayang, kamu kemana aja nanti abang jemput ya. Jemput Abang, ini istri berat ini. saya kan. Siapa? Jadi gini ya, Renata. calon istri saya. Jadi gini. Bukan. Renata itu sering di komal saya loh Bang Luga. Tiap saya buka komal itu dia paling mendukung komal saya loh, Renata itu. Orang jangan saya ngaku lah. tiap hari juga saya ngeliat kau yang datang di komal kau siapa. Iya, Ini Renata Angela ini benar-benar ini support. Udahlah, Kami intinya banget kalian ini. nggak punya gereja. Saya udah buka gereja. Samuel saya suruh mau jadi pemain gitarnya di gereja King of King di Bekasi. Ya, saya gembala sidangnya. Nanti Renata saya jadwal khotbah sebulan sekali, khotbah di gereja saya. Kamu aja nggak tahu itu Renata Angela yang dibawa siapa, kamu nggak tahu, ngaku-ngaku. Aduh, ini anak nih bawel. Bang Luga ini tiap ada yang namanya Renata langsung bilang ininya dia. Intinya lo nggak punya gereja, gue udah punya gereja sekarang. Nggak move on intinya Ya, lah. kita bahas masalah Rudi Yohanes dulu lah. Fokus aja lo dengan Itu dunia kan yang TikTok. membuat abang jadi dikenal di mana-mana kan. Awalnya dari situ kan. Di mana-mana. Awalnya dari Jadi gini loh teman-teman, kalau misalnya ada seseorang petarung menang, pasti naruh saham supaya dia juga ikut naik. Waduh, Si Rudi loh, Yohanes itu kan ketika udah dia jadi masuk, Bang dia Luga, naruh Rudi saham, Yohanes. ini gue invest. Jadi gini, Begitu. maksudnya Bang Luga, Rudi Yohanes ini pansos sama Bang Luga. Biasanya gitu. si Rudi itu, Maksudnya Bang Luga, Rudi Yohanes ini pansos sama Bang Luga. nah, makanya kan penonton dia makin rame. Akhirnya, ya memang nggak bisa dipungkiri. Akhirnya ke gue tuh puluhan waktu. Nah, ya yang haleluya, bukan dari dia aja. Ada yang 3 kok dia yang promosiin Bang Luga, malah dia yang rame bukan Bang Luga, gimana itu ceritanya? Malah dia yang rame bukan Bang Luga. Si Rudi itu kemarin sudah mengundurkan diri dari dunia debat, tapi memang dasar orang stres. Nah, apalagi Itu dia kan baru mengundurkan diri belakangan lagi. ini. Dia sudah 3 kali Jadi ya, tahun-tahun lalu. mundur. Awal-awalnya gitu loh Bang. Shalom Bro Alexio, selamat siang. Emang dasar kalau udah nggak dipakai Tuhan jatuhnya kayak Saul aja. Gorengan susah. Juga Tuhan biar kau diberkati. hanya jaringan dia ya Bang Tom ya. Iya, jaringannya Bang Luga ini, aduh, parah ini. Dia pakai kuota yang 12.000 bro. Nah, kalau udah nggak bisa debat pasti bahas jaringan. Biasa lah itu orang stres. Enggak loh, dari tadi putus-putus loh suaranya loh. Nah ini jeda lagi kan. Bukan Pasti masalah mesti- jaringan kalau Iya pasti mau isi kuota lagi dia. tapi kan Bro Aing, kan ada kuota yang 1 hari full itu baru 10.000. Tapi itu kuotanya dikit, speednya dilambatin. Kalau enggak nanti kuotanya boros. Oh gitu, itu unlimited loh 10.000 loh. Iya, tapi ada FUP-nya, maksudnya ada limit itunya. Ada limitnya ya. Oke, jaringannya 15 giga, enggak 15 giga itu. Padahal udah gembala juga loh sekarang ini Bang Sosok. Luga udah punya jemaat loh. Masa masih begitu? Sampai hari ini kan lo juga nggak bisa bikin gereja kan? Gue udah punya gereja. Makanya berdoa sama Tuhan Gini, biar Bang dibikin Luga. percaya lo bikin gereja. Saya Ini kan jadi akhirnya ingat sahadat ngobrol sana, ngobrol sini. sahadat iman rasuli. Telepon sana, telepon Kalau di sini. gereja kalau di gereja Bang Luga ada juga Telepon, sahadat iman capek kali. rasuli.
Pokoknya Ada nggak, gereja Bang? gue yang ngatur gua, titik. Nggak ada yang bisa bikin aturan Ada nggak, Bang? selain gua dan Di gereja Tuhan Yesus. King of Kings Oh, sahadat ada sahadat Bang Nabi Luga gitu. King of Kings. Sahadat Bang Nabi Luga gitu. Nah, Gini, King of gini Bang Luga. setiap sebulan sekali ya, Ren. Bang Luga. Kamu kota. Bang Luga, King of Sekali King ngomong di itu kota. Kenapa? yang dimaksud King of King itu siapa? Yesus Kristus. Ada yang lebih tinggi dari King of Yesus King. Kristus. Ada dong yang lebih. Siapa itu? Yang lebih tinggi? Bapak lebih tinggi, Ucok. Kalau Bapak lebih tinggi. Loh, berarti bukan Namanya King of Kings dong. namanya udah King of King. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dong. Kan raja. Bapak ada raja lo. Raja itu kan anak. Anak sama Bapak lebih besar mana sih? Oh, jadi ada yang lebih tinggi Anak itu dong. kadang-kadang, pangeran. makanya kau jangan kebanyakan Pangeran. nonton bokep. Anak itu pangeran, Nonton bokep. prince. Apa? Anak itu prince. Kalau bapak itu raja. Terus? Gimana sih? Emang ada yang lebih tinggi dari raja? Enggak ada, Bang Luga. Salah, Ada yang lebih tinggi dari raja? Salah gini. Jabatan anak itu adalah raja. Ya, jabatan anak. Kenapa dalam suatu kerajaan manusia ada istilah prince? Karena berada dalam suatu keturunan, ada kakeknya, ada prince. Tapi karena Tuhan ini tidak, maka jabatan anak itu di Daniel pasal 7 ayat 10, ngobrol sama seorang anak orang yang manusia datang signalnya kepada. BPJS ya, yang signal Iya. BPJS. Alasan kamu banyak aja, kalau udah nggak sanggup menjawab larinya ke signal. Putus loh. Alasannya Gini terlalu banyak, kau. Bang Luga coba tanya Makanya calon istrinya yang di bawah itu. Nggak diizinin lo bisa berkumpul. Tanya calon istri yang di bawah, benar nggak yang kami omongin jaringan Bang Luga yang bermasalah? Coba tanya kalau benar dia calon istri. Kalau ngebahas itu, kalau itu memang kalau jaringan memang putus-putus sudah begini, ini seakan-akan memang ya, Tuhan nggak ya berkenan. udah kalau lo misalnya nggak mau nanggap, ya udah kalau lo nggak mau nanggapin lo diam aja. Bukan Diam nggak mau aja, nanggepin, kalian aja Bang. ngobrol. Abang ngomong kita nggak ngerti, kata putus-putus. Gitu loh. Dari tadi si Tom ngobrol sama gue baik-baik aja, tiba si Tom dari tadi ngobrol sama gue bisa Tanya, coba tanya. Pasti Bang Tom itu Bang, sakit jadi nggak kepala itu. normal, Karena ya, coba normal. menerka-nerka apa yang Bang Luka Tuh, nerka. buktinya sudah tahu omongan gue putus-putus masih ditang. Aduh, Gini Bang makanya Luga, kau jangan kebanyakan Bang Luga. ngisap lem. Gini, Bang Luga. Ah. Tadi kan Bang Luga ngomong, nah tuh di bawah typing tuh, lihat Luga ini suara Luga putus-putus tuh. Di bawah typing tuh, lihat Luga ini suara Luga putus-putus tuh. Iya kan sudah ditanggapin sama aja, nggak ada kenapa jadi kok sekarang. Tadi gua ngomong sama si Tom baik aja. Iya, tanya aja peserta di bawah. Emang pertanyaan pelariannya ke situ. Gini, tadi kan ada Bang Luga ada ngomong setiap kenapa dalam kerajaan itu ada anak, terus ada kakek-kakeknya, benar nggak sih Bang Luga? Benar nggak? Nah, seorang anak supaya bisa jadi raja, ya syaratnya apa supaya dia bisa jadi raja anak itu? Kan dari Bang Luga. kan Syarat seorang pangeran bisa jadi raja karena apa? Karena rajanya udah metong kan, baru pangeran itu naik jadi raja. Nah, kalau pangeran itu naik jadi raja, Ya, kalau artinya dia kerajaan- pemegang kekuasaan terbesar, nggak ada lagi yang lebih tinggi dia. Lah, Bapak sudah Karena memberikan bapaknya kerajaan udah itu kepada metong. anaknya. Iya kan, Ya, itu Bapak kan udah berlaku metong bagi dong. manusia. Dia bilang malah bapaknya mati. Makanya jabatan anak itu diberikan kepada anaknya. Anaknya yang raja, bukan bapaknya. Loh, anak itu kan awalnya bukan raja, masih pangeran. Artinya yang jadi raja itu siapa? Bapaknya kan, benar nggak? Aduh, manusia kepala batu kau. Yesus itu anak, gembel. Mamanya Roh Kudus. Bapaknya lah bapak. Dia waktu jadi anak kan dia belum raja. Yang jadi raja kan bapaknya. Raja kan supaya dia jadi raja. Nggak pernah bapaknya ala harus bapak metong, jadi, kan, jadi raja. nggak pernah ala bapak jadi. Aduh, Oh, ya, berarti nggak pernah baca ayat dia dong. mau Sebentar, aku buka. kasih yang lain. Namanya Tuhan Yesus kan Maria. Masa Roh Kudus ini Bang Luga?
Yang melahirkan kan Maria. Yang melahirkan, tapi yang ngasih darahnya apa? Bukan si Maria. Kan. Iya. Itu Siapa? kalau Siapa yang ngasih kuasa ke kelahiran Bang Luga, itu yang tercatat Maria loh. Siapa yang kasih kuasa ke Yesus? Itu yang tercatat Maria loh. Untuk membuat mujizat itu siapa? Jawab. Yang ngasih Jawab. kuasa. Tahu. Lo kan Tuhan, masa Tuhan dikasih kuasa? Ya Tuhan Maha Kuasa dong Bang Luga. Yang ngasih kuasa. Siapa? Stres ini. Kepadaku telah diberikan kuasa. Siapa? Kepadaku telah diberikan. Yang ngasih siapa? Dia sendiri. Rohnya. Makanya kok dia sendiri? Kepadaku telah diberikan kuasa. Siapa yang kasih? Kok rohnya sih? Aduh. Jadi maksud Bang Luga, Tuhan Yesus itu dikasih kuasa sama Tuhan lain. Pecahkan Dikasih kuasa sama Tuhan lain. Betul. Berarti ada berapa Tuhan? Makanya kau sekolah. Iya, makanya saya tanya sama Bang Luga, ada berapa Tuhan? Iya. 3 Tuhan. Tuhan tuh ada 3. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, sama Allah Anak. Yang ngasih kuasa kepada Yesus siapa coba? Wah, berarti nggak sesuai iman para nabi ya Bang Luga ya. Iman para nabi nggak ada yang politeis loh. Kok lari ke politeis? Yang kutanya sama muncung kau, siapa yang Kalau- ngasih kuasa kepada Yesus? Kalau Tuhannya ada Kok jadi 3, namanya udah politeis? politeis itu Bang Luga. Itu kan yang mana ayatnya? Kalau Tuhan ada 3 sama dengan politeis. Datanya mana? Gembel. Emang arti politeis Ngomong apa? berdasarkan Bang Luga? perkataan orang, bukan. Iya, yang gua tanya tuh data dalam Alkitab mana politeis? Justru Alkitab kan nggak pernah bicara ada satu Tuhan, cuma ada satu Tuhan. Bilang kepadaku telah dikuasa, Pak. Siapa yang kasih? Berarti kan ada Tuhan Kamu lain. kenapa malam jadi tolol sih? Iya emang Bukan. ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Enggak begitu dong. Kalau di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 coba Bang Luga baca. Di situ dikatakan Makanya kalau jangan kau kebanyakan nyembah Dajjal. loh, masa Kelewatan kau. masa Tuhan Yesus dibilang nyembah Dajjal bagaimana sih Bang Luga ini? Luga, baca dulu. Bukan Yesus yang Baca dulu. Baca dulu. Apa itu kepercayaan. politeisme? Itu bukan firman Tuhan. Itu rumus-rumus bahasa Indonesia. Itu bukan firman Allah, sempak. Nah, Kita ngomongin gini, firman Allah malah masalahnya gini ya, pengertian banyak Tuhan itu apa? Politeis. gitu. Kalau hanya Saya satu tuh minta itu monoteis. ayat yang saya minta, sempak, bukan tulisan manusia. Lama Ayat, bacakan oke, juga ayat. nih handphone. Oke. Dulunya kau kelewatan kau. Diminta ayat malah lari ke tulisan orang Oke, lagi. oke, oke. Nabi, masa begitu aja emosi? Ya, makanya jawab yang benar. Lah kan saya Yang ngasih kuasa kepada Iya. yang kasih kuasa kepada Yesus siapa? Jawab. Gini, menurut 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah. Ya terus memang ada satu Allahnya. Terus Kok sekarang Bang Luga bilang hanya ada satu Allah? Tadi Bang iya kan Luga ada tiga. Allah itu kan ada bininya, ada anaknya. Ya berarti nggak satu dong. Loh. Jadi lu kira Tuhan ngejomblo gitu? Iya. Wah, kacau nih anak nih. Kalau begitu 1 Korintus 8 ayat 6 bohong dong. Manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambarnya. Nah, sekarang kau tanya bini Tuhan kau yang mana? Jawab. Nggak bini dong. Masa Tuhan pakai bini? Gimana sih Abang? Jadi Tuhan kau nggak ada Gini bini, hidup dalam dunia perjombloan gitu. Kalau saya Mau Kristen, kalau Bang Luga kan bukan Kristen. Saya nggak bisa Kau maksain. tuh ngomong pakai Biasa data, Bang ngomong tuh Luga. pakai data. Kurang Ini ajar Luga, kau. Luga. Ini Luga. Apalagi? Nah, bacalah. Ya beginilah firman penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan Bertiga ya. Iya tapi kan ada baca di kitab biasa punya bintangnya. Terusin baca lagi coba, terusin. Baca dulu ini. Sebentar baca dulu. Seorang Ya. diri. Yang ikan seorang diri membentangkan langit yang mengamparkan siapakah yang mendampingi aku. Betul. Nah, nggak ada yang mendampingi seorang diri. Ya di dalam satu. Dengerin ya sempak ya. Ya Jadi firman Tuhan loh Bang Luga. ketika Adam sendiri. Firman Tuhan katakan Iya, makanya lu belajar lah. aku. Di dalam- Bang Luga tambahkan. Aduh, dodong. Wah. Kan manusia Adam juga seorang diri. Ya. Adam itu seorang diri. Dalam diri seorang diri. Ada yang namanya tulang rusuk. Tulang rusuk itulah jadi cewek.
cewek, terjadilah pernikahan, maka ada anaknya. Dari semua juga dari seorang diri. Nah, Tuhan itu juga seorang diri. Dari dirinya Tuhan kudus itu yang menjadi istrinya. Baru anaknya. Makanya kalau dibilang seorang banyak Gitu yang loh, tahu Bang. bakal Sini ya, putus-putus. Apa itu kan roh? Masa dari alasan kalau udah kayak kalah roh mulai itu bukan keluar. roh? Masa dari Bang Luga gimana sih? Bukan itu roh tuh ayatnya di mana sih manusia? Bapak itu kan roh. Masa roh keluar roh? Roh jadi- bukan jadi Bapak itu istri. roh. Aneh. Roh. Kalau Bapak bukan roh, apa keberadaan Bapak itu? Allah itu roh. Bukan roh, apa? Sebentar. Allah itu bukan Bapak itu roh. Allah ya sumber kuasa dan nafas. Nah kalau gitu Bapak keberadaannya apa? Sama seperti sorbuan mengandung Keberadaannya apa? ya pikiran dan kekuatan mindsetnya Tuhan. Roh dan nafas itu adalah yaitulah Roh Kudus. Nafas dan kekuatan tidak ada pada Bapa, tetapi itu ada pada Roh Kudus. Oh jadi Bapak Emang Bapa bisa melahirkan orang dari roh? Ya kekuatannya itulah Roh Kudus, makanya itu istrinya. Aduh. Berarti Gua Bang cokin Luga nanti ini titik kayak tahu, saksi Yehova pohon. nih, menganggap Roh Kudus itu kekuatan aktif. Kalau saksi Yehova, Roh Kudus itu hanya kekuatan aktif, tapi bukan perempuan. Makanya saksi Yehova adalah keturunan Dajjal. Ngerti nggak? Roh Kudus bukan pribadi. Kalau saya Roh Kudus itu pribadi, dia itu ibu, bukan tenaga aktif. Aku pecahkan nanti handphone ini. Sekali kau diatur. Jangan belum Udah, lunas. ada perlawanan lo. Jangan. Ada perlawanan lo 3 lawan 1 juga lo. Masa debat nggak ada perlawanan? Belum. Jadi Bang Bisa debat. Kan lo kenapa tuh? Nggak punya kekuatan ya? Enggak, dari cara ngomong lu tuh nggak ada powernya, nggak ada Roh Kudusnya. Makanya minta urapan. Juga Ada putus-putus Bang. Tadi kan kamu minta dalil ayat ya. Tuh, Sekarang berak di celana. gantian minta dalil juga. Di mana ayatnya roh itu perempuan. Kenapa? Ya kenapa? Mintalah mana ayatnya. Kenapa? Roh itu perempuan. Ayat apa? Roh Kudus itu ibu. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih. Kejadian 1:27. Allah mencipta gambarnya. Adam itu diambil dari gambarnya Allah Bapa karena sama-sama cowok, ya kan? Oh, ada kelaminnya Yesus, Bapak juga ada kelaminnya. Yesus aja anaknya ada kelamin, masa bapaknya nggak ada kelamin? Satu lagi, Roh Kudus dikatakan nampak bukan gambar kucing, tapi gambar Allah. Ya berarti Roh Kudusnya perempuan. Berarti sih matematika lu dapat berapa sih? Itu kan tafsir bebas. Ayatnya mana yang spesifik? Roh Kudus itu perempuan. Kok tafsiran sih? Oh, ya kalau ada ayat Literal. Ya tafsiran lah itu semuanya Bang nggak perlu Luga. lagi Bang Luga diceritain neraka, semua orang nggak mengatakan kenal. Bang Luga itu menyembah 3 Tuhan. Justru karena Menyembah Tuhan 3 Allah. itu kan Dan Tuhan itu kan nggak tertulis dalam begini loh, Alkitab Tuhan Bang Luga. Itu kan tafsiran. sebentar. Sama seperti kau ngomong sama orang Islam, mana ayatnya Yesus mengaku Tuhan dan sembahlah aku? Nggak akan ada. Tapi adanya Tadi kan supaya kamu jangan jadi manusia pemalas. Memang kau manusianya kan pemalas, makanya Tuhan nggak kau hari. Kita membuktikan bahwa Tuhan itu satu dan seorang diri, kan kita kasih ayat. Nah kalau Bang Luga kan cuma kasih maki-maki di sini. Gimana dong? Membahas firman Tuhan, Bang Luga bawa-bawa sempak. Membahas Tuhan, Bang Luga bawa-bawa sempak. Lagian lu udah diajarin berkali-kali kok nggak nangkep sih? Bang, Allah udah, menciptakan pilihannya cuma dua. Allah Kalau menciptakan laki-laki dan perempuan saya menurut gambarnya. membuktikan bahwa Pertanyaannya, Tuhan itu seorang kecuali diri kan ada ayat ya tadi Bang Alexio kasih iya ayat. seorang diri ini laki-laki apa cowok? Gue tanya sama lo. Yang seorang diri ini cowok apa cewek? Gue tanya sama lo. Ya, Seorang kira-kira diri ini laki-laki apa cowok? Ya tentu laki-laki lah, sempak. Dari laki-laki keluar perempuan dari itu. Jangan emosional begitu, Bang. Santai aja, masa Itu dia